3 akan mempresentasikan tugas akuntansi pengantar, pencatatan transaksi dari perusahaan jasa Bengkel Las Abirowo Kudus. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Alifia Nikma dengan NIM 2025-12052. Saya Siti Suraya Nusaida dengan NIM 2025-12053. Saya Arlina Dinovianti dengan NIM 2025-12056. Saya Sofia Tulfazia dari NIM 2025-12054. Saya Delana Gita Agustina dengan NIM 2025-12055. Untuk perusahaan jasa yang dianalisa oleh kelompok kami itu ada perusahaan jasa Bengkel Las Abirowo Kudus. Usaha ini itu bergerak di bidang pelayanan jasa yang membuat berbagai jenis keperluan masyarakat dalam membuat rumah, gudang pabrik, kios-kios, dan berbagai lainnya seperti pembuatan pagar rumah, pintu, rajang besi, bahkan meja makan besi. Saat ini bangunan rumah itu memerlukan bangunan tambahan untuk keindahan dan keamanan karena itu merupakan keinginan setiap orang. Seiring kondisi ini berlangsung, maka Bengkel Las Abirowo Kudus sangat berkembang di dunia pesaing yang semakin banyak ini. Bengkel Las Abirowo Kudus adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kelas yang berada di kota Kudus, lebih tepatnya beralamat di Jalan Lingkar, Kudus. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui dan mencatat berbagai transaksi yang terjadi di Bengkel Las Abirowo Kudus secara lebih mudah, cepat, dan teratur melalui sistem berbasis digital. Sistem ini diharapkan dapat membantu pemilik dalam mengakses informasi transaksi, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mempermudah proses pemesanan dan pengelolaan stok barang. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi, sekaligus melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu akuntansi ke dalam dunia nyata. Melalui kegiatan proyek ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam membuat laporan, menganalisis masalah transaksi, serta memahami pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pencatatan keuangan dan manajemen usaha, khususnya pada bidang jasa seperti Bengkel Las. Untuk sejarah perusahaannya sendiri, yaitu awal mula usaha Bengkel Las Ariwibowo berawal dari pengalaman pemiliknya yang bekerja sebagai buruh tukang las di sebuah bengkel las selama kurang lebih 1 tahun. Dari pengalaman tersebut, pemilik mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengelasan serta memahami kebutuhan pelanggan. Setelah memiliki cukup modal dan pengalaman, pada tahun 2016, beliau memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan nama Bengkel Las Ariwibowo. Sejak saat itu, bengkel ini terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat karena hasil kerjanya yang rapi, kuat, serta pelayanannya yang ramah. Hingga kini, Bengkel Las Ariwibowo tetap beroperasi dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Struktur organisasi dari bengkel ini masih sederhana karena ia merupakan usaha kecil menengah atau UKM, yang dimana pemimpinnya adalah pemilik usaha itu sendiri yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan operasional, mulai dari perencanaan pekerjaan, pengawasan dari hasil kerja, hingga pengambilan keputusan penting terkait usaha. Kemudian administrasi keuangan dipegang sendiri oleh istri pemilik yang bertanggung jawab menjaga pemasukan dan pengeluaran serta mengelola keuangan harian dari bengkel. Kemudian karyawannya, tenaga kerja yang membantu proses produksi bersifat burongan, di mana mereka akan dipanggil sesuai kebutuhan proyek yang sedang berjalan. Ketiga, saya akan menjelaskan sistem dan produsen laporan keuangan dalam Bengkel Las Abirowo Kudus. Yang ketiga, titik 1, yaitu kebijakan akuntansi sederhana. Pertama, dasar penyusunan laporan keuangan. Kedua, pengakuan pendapatan. Ketiga, pengakuan biaya. Yang keempat, pengakuan terhadap aset tetap. Yang kelima, kas dan setara kas. Yang keenam, persediaan bahan. Yang ketujuh, periode akuntansi. Yang ketiga, titik 2, daftar akun Bengkel Las Abirowo Kudus. Ada kas, perlengkapan, peralatan kas, modal, pendapatan, dan beban-beban Bengkel Las Abirowo Kudus. Untuk yang pertama ada posisi saldo awal terbesar. Saldo awal ini menggambarkan posisi keuangan bengkel
bengkel las Abirowo sebelum terjadinya transaksi pada bulan berjalan. Yang pertama ada akun kas, posisi dalam debit 5 juta, lalu peralatan las pada debit 10 juta dan modal pemilik pada kredit 15 juta. Jadi jumlah itu balance debit 15 juta dan kredit 15 juta. Kemudian jurnal umum pada tanggal 1 Oktober dengan keterangan kas pada pendapatan jasa sebesar 7.100.000. Lalu pada tanggal 5 Oktober keterangan kas pada pendapatan jasa sebesar 450.000. Lalu pada tanggal 8 Oktober keterangan kas pada pendapatan jasa sebesar 300.000. 12 Oktober dengan keterangan kas pada pendapatan jasa sebesar 100.000. Pada tanggal 16 Oktober kas pada pendapatan jasa sebesar 400.000. Pada tanggal 21 Oktober beban listrik pada kas sebesar 200.000. Pada tanggal 25 Oktober keterangan beban gaji pada kas sebesar 3.800.000. Pada tanggal 28 Oktober beban transaksi pada kas sebesar 100.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 30 Oktober dengan keterangan perlengkapan pada kas sebesar 230.000. Selanjutnya yaitu memasukkannya ke dalam buku besar. Yang pertama, nama akunnya adalah kas, yaitu di tanggal 1 Oktober dengan keterangan saldo awal, yaitu di debit sebesar 5 juta rupiah. Terus di tanggal 1 sampai 16 Oktober dengan keterangan pendapatan jasa, yakni di debit sebesar 8.350.000. Lalu di tanggal 21 sampai 30 Oktober dengan keterangan beban dan pembelian, yakni di kredit sebesar 4.330.000 dengan total semuanya 9.020.000. Lalu nama akun selanjutnya adalah akun perlengkapan di tanggal 30 Oktober dengan keterangan membeli perlengkapan, yakni di debit sebesar 230.000. Lalu selanjutnya adalah nama akun yakni modal di tanggal 1 Oktober dengan keterangan modal pemilik, yaitu di debit sebesar 15 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada nama akun pendapatan jasa yakni di tanggal 1 sampai 16 Oktober dengan keterangan kas di debit sebesar 8.350.000. Lalu selanjutnya ada nama akun beban gaji dengan di tanggal 25 Oktober dengan keterangan membayar beban gaji di debit sebesar 3.800.000. Lalu selanjutnya ada nama akun beban listrik di tanggal 21 Oktober dengan keterangan membayar beban listrik yakni di debit sebesar 200.000. Lalu yang terakhir nama akun beban transportasi di tanggal 28 Oktober dengan keterangan membayar beban listrik yakni di debit sebesar 100.000. Kemudian saya akan menjelaskan neraca saldo. Yang pertama, kas di debit 9.020.000, perlengkapan di debit 230, peralatan las di debit 10 juta, modal di kredit 15 juta, pendapatan jasa di kredit 8.350.000, beban gaji di debit 3.800.000, beban listrik di debit 200, beban transportasi di debit 100.000, jumlah debit 23.350 dan jumlah kredit 23.350. Laporan keuangan, laporan laba rugi dengan pendapatan jasa 8.350.000 dengan beban listrik 200.000, beban gaji 3.800.000, beban transportasi 100.000, beban perlengkapan 230.000 dengan total beban 4.330.000 dengan laba bersih 4.020.000. Laporan perubahan modal dengan modal awal 4 juta, laba bersih 4.020.000 dengan modal akhir 19.020.000. Neraca laporan keuangan aktiva kas 9.020.000, perlengkapan 230.000, peralatan las 10 juta dengan total aktiva 10.250.000. Pasifa modal pemilik 19.250.000 dengan total pasifa 19.250.000. Kemudian ada jurnal penutup pada tanggal 31 Oktober, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi 8.350.000. Tanggal 31 Oktober ikhtisar laba rugi pada beban 4.330.000. Pada tanggal 31 Oktober ikhtisar laba rugi pada modal pemilik 4.020.000. Kemudian neraca saldo setelah jurnal penutup, akun kas pada debit 3.20, kemudian akun perlengkapan pada debit 230, lalu peralatan las pada debit 10 juta,
dan modal pemilik pada kredit sebesar 19.250. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.